فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Pada yang lalu kita mengambil bab yang pertama dalam muqaddimah ini, yang Imam Muslim membawakan dua hadis. Yang pertama dari siapa? Indak Ahmad. Sahabinya siapa? Itu yang kedua, hadis Mughirah bin Syu'bah yang kedua. Yang pertama dari Samurah ibni Jundub. Bisa dibaca Samurah ibni Jundub. Adapun untuk sanad dari hadis Samurah, ya kawan, jelas sahih. Maka itu yang dihafal. Kalau mau dihafal hadis Samurah, naam, dengan lafaz yang disebutkan sebelumnya oleh Imam Muslim. Karena Imam Muslim membalik, dalam muqaddimah disebutkan lafaznya dulu, baru kemudian beliau menyebutkan matan yang menjadi landasan hadis tersebut, periwayatannya. Nah, adapun riwayat Mughirah bin Syu'bah secara sendirinya, maka padanya ada kedhaifan. Nah, untuk riwayat Mughirah bin Syu'bah, tapi berdasarkan penguat-penguat, naik pada derajat sahih li ghairih. Dan hukum dari bab ini jelas, akhwani fillah, untuk seseorang betul-betul mengambil dari mereka-mereka yang dikenal kejujurannya dan meninggalkan riwayat-riwayat dari kadzabin. Nah, sekarang kita masuk pada bab yang kedua. Babun fit tahdhiri minal kadhibi ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab tentang peringatan dari kedustaan atas nama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qala al-Imam Muslim rahimahullahu taala wa haddatsana Abu Bakar ibn Abi Syaibah qala haddatsana Gundar. Kemarin Abu Bakar ibn Abi Syaibah, siapa namanya? Abu Bakar ibn Abi Syaibah. Namanya Abdullah ibn Muhammad. Abu Bakar Abdullah, Abi Syaibah Muhammad. Beliau memiliki saudara yang juga apa? Thiqah. Siapa namanya? Harin. Utsman atau Al-Qasim? Al-Qasim Ibnu Abi Syaibah, saudara dari apa? Dari Abu Bakar yang bernama Abdullah.
Tapi jadi perlu diluruskan, yang Imam Muslim banyak meriwayatkan dari keluarga ada keturunan Abu Syaibah, kawan, yaitu Abu Bakar ini yang namanya Abdullah. Baik. Kemudian dari saudaranya yang namanya Uthman. Nah, ini antar yang teringat dan terbetik di hati saya memang Uthman. Tapi kalau kemarin bilangnya Qasim, berarti keliru, kawan. Abdullah dan Uthman. Walaupun Imam Muslim lebih banyak meriwayatkan dari Abdullah, yang lebih masyhur dengan kunyahnya Abu Bakar. Kedua-duanya ini juga Syekh Imam Bukhari. Nah, dan Abu Bakar ibni Abi Syaibah. Taib, ini dinisbahkan kepada kakeknya. Dinisbahkan kepada kakeknya. Adapun nama bapaknya siapa tadi? Muhammad bin Ibrahim. Karena ini sering keluar, maka butuh kita lebih pertegas lagi. Jadi nisbah kepada kakeknya, berarti Abu Syaibah itu adalah apa? Kunyah dari kakek, bukan kunyah dari bapak. Abu Syaibah sendiri namanya Ibrahim bin Uthman. Dia seorang qadhi di negeri Wasit, tapi dari sisi riwayat dhaif. Muttafaqun ala dha'fih. Dan bapak Abu Bakar dan Uthman ini siapa namanya tadi? Muhammad bin Ibrahim bin Uthman. Itu juga apa? Menjabat sebagai qadhi, dan dia seorang thiqah. Baik. Ini jadi antara dari anak-anak keturunan Muhammad, yang paling utama tadi Abu Bakar, kemudian Uthman. Walaupun Uthman dari sisi umur lebih tua, tapi Abu Bakar ajal wa ahfad. Di majelis beliau disebutkan, ikhwan, hadir nahwu 30,000 rajul. Zaman dulu ini 30.000 orang gimana? Berkumpul di majelis Abu Bakar ibni Abi Syaibah. 30.000 orang. Dalam keadaan belum ada pengeras suara. Makanya dulu ada yang namanya mubaligh, yaitu untuk menyampaikan suara ke bagian belakang. Adapun saudara yang ketiga namanya Qasim, ini dia dhaif. Ya. Jadi saudara ketiga dari Abu Bakar dan Uthman namanya Qasim, dia yang dhaif dari sisi riwayat. Ini untuk memperjelas dan meluruskan kekeliruan seandainya terjadi pada pertemuan yang lalu. Wa haddatsana Abu Bakar ibnu Abi Syaibah. Nanti diingat Abu Bakar namanya Abdullah, bapaknya Abdullah Muhammad. Adapun Abu Syaibah ini nisbah kepada kakek. Nama kakeknya siapa? Tadi Ibrahim bin Uthman. Jadi kalau mau dilengkapkan berarti Abdullah bin Muhammad bin Ibrahim bin Uthman. Baik. Guru Imam Muslim sekaligus juga guru dari Imam Bukhari rahimahumallahu ta'ala. Berarti rijalus sahihain.
Qala haddatsana Gundar. Gundar Muhammad ibn Bashar. Apa? Ini Gundar ya, Muhammad ibn Ja'far. Ada Gundar, nanti ada Bundar. Kalau Gundar dengan ghin, maka dia namanya Muhammad bin Ja'far. Beliau banyak meriwayatkan dari Syu'bah, karena beliau adalah anak tiri dari Syu'bah ini, ikhwan. Karena Rabib dari Syu'bah, sehingga jalasahu nahwan min 20 sanah, 20 tahunan mengambil ilmu dari Syu'bah. Dan juga meriwayatkan dari sederetan para a'immah. Seperti misalnya Ibnu Juraij, demikian pula Al-Thawri dan Ibnu Uyainah. Nah, sebab beliau dinamakan Gundar, asal muasalnya dari guru beliau, yaitu siapa? Ibnu Juraij. Sebagaimana disebutkan oleh para imam, di antaranya Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, faqala Ibnu Aisyah, innama sammahu Gundaran Ibnu Juraij fi dzalikal yaum kana yukthiru asy-syaghab alaihi. Hanyalah dinamakan Gundar oleh Ibnu Juraij dikarenakan pada hari tersebut beliau banyak membuat keributan dengan banyak pertanyaan. Faqala uskut ya Gundar. Maka Ibnu Juraij mengatakan, diam engkau wahai Gundar. Yang dimaksud Muhammad siapa tadi? Ibnu siapa? Gundar itu siapa tadi? Muhammad ibn Ja'far. Muhammad ibn Ja'far Al-Basri. Karena menurut ahli Hijaz, orang yang suka ribut, al-musyaghib Gundaran, dinamakan Gundar. Dan kemudian nama lakab ini masyhur untuk Aba Muhammad bin Ja'far Al-Basri, sehingga menjadi pembeda dari yang lainnya. Ani Syu'bah, ini jelas. Gundar tadi apa? Banyak meriwayatkan dari Syu'bah, mulazamah kepada beliau 20 tahun. Syu'bah Ibnu Al-Hajjaj masyhur, telah kita lewati. Qala wa haddatsana Muhammad ibn al-Muthanna. Baik, terjadi tahwil sanad. Ya, meriwayatkan kepada kami Muhammad ibn al-Muthanna. Al-Anazi, Abu Musa Al-Hafidh Al-Basri. Beliau masyhur dengan kunyah juga dengan namanya. Dan di antara
perkara yang menjadikan beliau dipercaya. Naam, disebutkan oleh Ibnu Hibban rahimahullahu taala, kana sahiba kitab la yaqra'u illa min kitabih. Dia seorang yang memiliki kitab sehingga tidak membaca kecuali dari kitabnya sendiri. Oleh karena itulah dia terpercaya. Selain karena hafalannya kuat, tapi dia ketika meriwayatkan berpegang pada kitabnya. Yahya bin Ma'in menegaskan beliau thiqah, termasuk rijalus sahihain. Muhammad ibn al-Muthanna wa ibnu Bashar. Ibnu Bashar namanya juga Muhammad ibnu Bashar. Ibnu Uthman al-Basri, inilah yang digelari dengan Bundar. Digelari dengan Bundar. Kalau tadi Gundar, ini digelari dengan Bundar dengan ba. Karena banyaknya ilmu dia. Qala, keduanya mengatakan haddatsana Muhammad bin Ja'far. Siapa yang dimaksud di sini? Gundar. Jadi sanad ini akhwan kembali kepada apa? Kepada Gundar. Qala haddatsana Syu'bah an Mansur an Rib'i ibn Hirash annahu sami'a Aliyan radhiyallahu anhu yakhthub. Naam, adapun Mansur yang dimaksud di sini Mansur ibn al-Mu'tamir telah kita lewati dulu dalam apa? Dalam deretan tabaqat yang pertama. An Rib'i ibn Hirash. Dan ada kisah bagus tentang Rib'i ibn Hirash ya ikhwan, berhubungan dengan Hajjaj. Karena kejujuran beliau ikhwan, dikenal dengan kejujuran. Taib, qala al-Asma'i ata rajulun al-Hajjaj. Faqala inna Rib'i ibn Hirash za'amu la yakdzib. Waqad qadima waladahu asiyain. Sesungguhnya Rib'i bin Hirash itu orang-orang menganggap dia itu orang yang tidak pernah berdusta. Dan telah tiba kepadanya dua anaknya yang bermaksiat kepada Hajjaj, dalam artian tidak taat kepada Hajjaj. Dan kita tahu ikhwan, Hajjaj bin Yusuf dia seorang pemimpin yang sangat zalim dulu. Nah, betapa banyak para tabi'in, bahkan sahabat yang terbunuh pada pemerintahannya. Sampai-sampai terjadi khilaf, dia itu masih muslim atau kafir. Tapi yang rajih beliau masih muslim, tapi zalim. Karena apa? Dia menganggap pokoknya semua yang tidak taat halalul dam. Sehingga mentakwilkan dalil ya kawan. Pokoknya saya pemimpin yang enggak taat kepadaku, maka dia pemberontak, halal untuk ditumpahkan darahnya. Itu takwil dia. Taib. Faba'atha ilaihi al-Hajjaj. Maka Hajjaj kemudian mengutus utusan kepada Rib'i ibn Hirash ini untuk menguji, ya kira-kira bagaimana ini kejujurannya, apakah mau diserahkan anaknya kepada Hajjaj atau tidak. Namanya orang tua kadang ingin melindungi anaknya. Faqala ma fa'ala ibnak.
Maka utusan tadi mengatakan, apa yang dilakukan oleh kedua anakmu? Qala huma fil bait wallahul musta'an. Nah, yang diberitahu tidak dilindungi, keduanya berada di rumah. Dan hanya kepada Allah kami meminta pertolongan. Tidak berbohong sama sekali. Faqala lahul Hajjaj bin Yusuf, huma laka wa a'jabahu sidqah. Dan Hajjaj bin Yusuf mengatakan, nah, kedua anakmu itu untukmu, enggak jadi dihukum. Karena beliau kagum, yaitu Hajjaj bin Yusuf kagum dengan kejujuran Rib'i ibn Hirash. Dalam keadaan saat itu nyawa kedua anaknya dipertaruhkan. Nah, antara jujur atau dusta. Ya, jujur tadi, ya, dia harus siap-siap anaknya dipenggal kepalanya. Tapi karena apa? Beliau mengedepankan kejujuran dalam kondisi itu, malah menjadi sebab keselamatan kedua anaknya dan juga selamat kehormatannya, karena memang kejujuran ya khonifillah perkara yang sangat mahal. Kalau sampai seorang kemudian dikenal dengan kedustaan, sudah rusak semua. Nah, ini Rib'i ibn Hirash. Dan dikhabarkan bahwasanya beliau meninggal dalam keadaan mutabassiman ala sariri, dalam keadaan tersenyum di atas pembaringannya. Annahu sami'a Aliyan, bahwasanya beliau mendengar Ali radhiyallahu anhu yakhtub, sedang berkhutbah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la takdzibu alayya fa innahu man yakdzibu alayya yalijin nar. Jangan kalian berdusta atas namaku. Jangan kalian berdusta atas namaku. Karena sungguhnya siapa saja yang berdusta, fa innahu man yakdzib alayya yalijin nar. Sungguhnya siapa saja yang berdusta atas namaku, maka dia akan masuk ke dalam neraka. Di sini man menjazmkan yakdzib, kemudian jawabnya apa? Yalijin nar. Taib. Fa innahu man yakdzib alayya yalijin nar. Sungguhnya siapa saja yang akan siapa saja yang berdusta atas namaku, maka dia akan masuk ke dalam neraka. Yaliji, kenapa dia majrur? Indak Hudzaifah. Yarhamukallah. Man yakdzib alayya yalijin nar. Kenapa yaliji majrur? Hah? Majrur berarti? Nah, dia bukan majzum karena dia bukan majrur karena dia fi'il, sehingga majzum. Harusnya apa? Yalij an-nar. Karena terjadi iltiqa'u sakinain, maka jimnya di kasrah. Nah, sehingga kasrahnya yaliji ini kasrah apa? Arid karena iltiqa'u sakinain. Man yakdzib alayya asalnya yalij an-nar. Nah, kemudian di kasrah untuk membebaskan dari iltiqa'u sakinain. Siapa saja yang berdusta atas namaku, maka dia akan masuk ke dalam neraka. Hadis ini akhwani fillah salah satu hadis yang mutawatir, sebagaimana telah kita lewati. Nah, bahwasanya di antara hadis-hadis mutawatir adalah hadis man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Dan ini diantaranya, walaupun dengan lafaz yang berbeda tapi maknanya sama.
ancaman dari Rasul sallallahu alaihi wasallam atas siapa saja yang berdusta atas nama beliau. Naam. Dan berhubungan dengan hadis tersebut, akhwani fillah, telah dikumpulkan oleh para a'immah, di antaranya Imam Al-Iraqi rahimahullahu taala beliau mengatakan bahwasanya hadis tersebut datang dari riwayat bid'ah wa sab'ina sahabiyan, 70 sekian sahabat. Dan Imam Ibnu Jauzi menambahkan menjadi apa? Thamaniyah wa tis'ina minas sahabah. Ada 98 sahabat. Dan di antara ke-98 sahabat tersebut 10 mubasysyirina bil jannah berkumpul meriwayatkan hadis ini, ya kawan. Di antara faedah hadis ini yang sangat jelas yaitu diharamkannya berdusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun kedustaan secara umum itu haram, tapi dusta atas Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih besar keharamannya. Nah, bahkan terjadi khilaf apakah mencapai derajat kufur atau tidak. Nah, dan yang rajih, ikhwani fillah, tidak sampai derajat kufur, kecuali mereka-mereka yang menghalalkannya, menghalalkan dusta atas Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan tahu dia itu haram. Dan dusta sebagaimana ditekankan oleh Imam Al-Qurtubi, huwa al-khabaru 'ani syai' ala khilafi ma huwa bih. Ini namanya kadhib. Nah, al-khabar 'ani syai' ala khilafi ma huwa bihi, mengkhabarkan sesuatu yang berbeda dengan hakikatnya. Dan asal dusta itu ketika mengkhabarkan pada sesuatu yang telah lewat, itu namanya dusta. Adapun untuk yang akan datang namanya apa? Namanya pengingkaran, ya, mengingkari suatu apa? Suatu janji yang dia ucapkan. Al-khilf itu asalnya. Walaupun terkadang datang penggunaan kata dusta untuk sesuatu yang akan datang, seperti ayat dzalika wa'dun ghairu makdzub. Dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tegaskan, la takdzibu alayya, jangan kalian berdusta atas namaku. Nah, sangat sharih belum melarang berdusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga umum mencakup, nah, baik dalam akidah maupun dalam ibadah maupun dalam targhib wa tarhib. Sehingga padanya bantahan untuk orang-orang ahli tasawuf yang mengatakan boleh untuk berdusta demi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan apa? Membuat-buat hadis yang palsu untuk mendorong manusia beribadah. Ini menunjukkan mereka sama sekali tidak memahami bahasa Arab dengan benar dan tidak memahami konteks syariat secara benar. Rasul sallallahu alaihi wasallam menegaskan di sini, la takdzibu alayya. Nah, jadi semua bentuk kedustaan atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam itu semuanya dilarang.
baik yang menurut mereka itu hal-hal yang buruk maupun menurut mereka hal-hal yang baik, karena semua kedustaan buruk asalnya, apalagi atas nama syariat, atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, la farqa fi tahrimil kadhib alaihi sallallahu alaihi wasallam baina ma kana fil ahkam wa ma la hukma fihi katarghibi wa tarhib wal mawa'id wa ghairi dhalik, fa kulluhu haramun min akbaril kaba'ir wa akbahil qaba'ih bi ijma'il muslimin alladzina yu'taddu bihim fil ijma'. Tidak ada perbedaan dalam keharaman dusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik itu pada ahkam maupun yang tidak memiliki hukum seperti targhib dan tarhib, juga nasihat-nasihat dan yang lainnya, semuanya haram, termasuk sebesar-besar dosa besar dan seburuk-buruk keburukan berdasarkan ijma' kaum muslimin yang dianggap ijma'nya. Siapa yang menyelisih ini, kata beliau, khilafan lil karramiyah at-taifah al-mubtadi'ah, ya, berbeda dengan karramiyah, kelompok yang mubtada', yang diada-adakan, ahli bidah, karena mereka menghalalkan dusta, ya kan. Demikian pula pada zaman sekarang, dari banyak ahli tasawuf, juga Rafidhah, dan bahkan kebanyakan orang-orang yang sudah menyimpang, mesti mereka mesti mereka condong pada kedustaan. Sampai-sampai dikatakan, tidak ada seorang yang masuk dalam hizbiyah yang tidak berdusta. Biasanya mereka yang telah keluar dari ahli sunnah, mesti terjatuh dalam dosa ini, yaitu dusta, baik disengaja maupun tidak. Kemudian permasalahan terakhir sebelum kita tutup berhubungan dengan hukum yang telah bertobat dari kedustaan atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terjadi khilaf di kalangan ahli ilmu, ikhwani fillah. Tapi yang rajih dalam masalah ini yaitu man kadzaba 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam 'amdan fi haditsin wahid fasaqa wa ruddat riwayatuha kulluha wa batala al-ihtijaju bi jami'iha falau taba wa hasunat taubatuh. Ini kesimpulan yang panjang dari khilaf di kalangan ahli hadis. Dan ini amalan mereka, ikhwan, bahwasanya siapa saja yang berdusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sengaja dalam satu hadis saja, maka dia dihukumi fasik dan ditolak riwayatnya secara keseluruhan. Diketahui dusta satu hadis saja, semua riwayatnya ditolak. Dan batal untuk berhujjah dengan keseluruhan riwayat dia. Walaupun dia telah bertobat dan bagus taubatnya. Ini sebagai bentuk zajar, sebagai bentuk hukuman atas siapapun yang berani untuk berdusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ditolak riwayatnya sudah. Walaupun dia bertobat dengan taubat yang baik. Kenapa? Karena dalam masalah riwayat berbeda dengan permasalahan syahadah. Ini ditambahkan juga salah satu perbedaan yang lagi antara riwayat dan syahadah. Kalau syahadah, seorang bersumpah palsu, sumpah palsu kemudian taubat. Taubat diterima taubatnya ketika suatu saat dia dimintai untuk bersaksi lagi, bisa diterima. Tapi kalau riwayat sudah tidak. Ya, riwayat hadis kalau sudah berdusta atas nama Nabi sekali, maka ditolak riwayatnya secara keseluruhan selama-lamanya. Ini pendapat yang rajih
yang dipilih oleh Imam Ahmad, Al-Humaidi, juga Asy-Syairafi dan As-Sam'ani rahimahumullahu ta'ala. Tidak diterimanya ini sebagai bentuk zajr dan sebagai bentuk apa? Hukuman, ikhwan. Adapun dosanya antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala, maka tentunya jika dia memang betul-betul jujur untuk bertobat, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuninya. Tapi dari sisi periwayatan sudah tidak diterima lagi. Baik. Barakallahu fiikum, nasallallahu at-taufiq was sadad, walhamdulillahirabbil alamin.